Siapa di antara kalian yang setiap hari menghabiskan waktu berjam-jam untuk push rank? Siapa yang rela begadang demi mengejar mythical glory atau immortal? Pasti banyak dari kalian yang bermimpi suatu saat nanti nama kalian akan dipanggil di atas panggung megah, diteriaki oleh ribuan penggemar, dan mengangkat piala kejuaraan dunia. Ya, banyak yang bermimpi ingin menjadi pro player e-sport Mobile Legends. Bukan rahasia lagi kalau industri e-sports kini bukan sekedar hobi. Ini adalah karir. Ini adalah masa depan. Tapi, pernahkah terlintas di benak kalian sebenarnya seberapa besar nilai uang yang berputar di sana? Tahukah kamu berapa total pendapatan turnamen player e-sport Mobile Legends? Dan inilah 20 pemain dengan pendapatan tertinggi di dunia. Ingat, angka yang akan kita bahas nanti adalah murni dari hadiah kemenangan turnamen atau prize pool, belum termasuk gaji bulanan, endorsement, bonus streaming, dan sponsor lainnya. Bisa kalian bayangkan betapa kayanya mereka? Daftar ini diisi oleh para legenda, para bayi ajaib, dan para monster mekanik dari berbagai negara. Siapkan mental kalian, karena angka-angkanya akan membuat kalian semakin semangat untuk berlatih. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai hitung mundur dari posisi 20. Kita buka daftar ini dari peringkat ke-20. Datang dari negara yang dikenal sebagai salah satu kiblat Mobile Legends dunia, Filipina. Pemain ini terkenal dengan permainan gold lane-nya yang sangat agresif dan penuh perhitungan. Dia adalah Grand Duane Pilas, atau yang lebih akrab kita sapa dengan nickname Kelra. Kelra bukanlah nama baru. Perjalanan karirnya dimulai pada tahun 2020 hingga 2021 bersama tim Execration. Setelah itu, ia menjadi pilar utama di tim Omega Esports dari tahun 2021 hingga 2024, sebelum akhirnya memutuskan untuk membela Onyx Philippines dari tahun 2024 hingga sekarang. Sebagai seorang gold laner, prestasi Kelra sangat mentereng. Ia tercatat pernah satu kali menjuarai turnamen kasta tertinggi atau Tier S, yaitu pada ajang M6 World Championship. Tidak hanya itu, dominasinya juga terbukti dengan 4 kali menjadi juara di turnamen Tier A. Gelar-gelar tersebut meliputi juara MSC tahun 2021, juara MPL Philippines Season 14, juara SPS Season 6 APAC Challenge Finals, dan yang terbaru adalah ESL SPS Mobile Masters tahun 2025. Dengan segudang prestasi tersebut, total pendapatan turnamen yang berhasil dikantongi oleh Kelra adalah sebesar $203.777. Angka pembuka yang sudah sangat fantastis, bukan? Kita bergeser ke posisi 19. Kali ini kita kembali ke tanah air, Indonesia. Sosok ini adalah kapten yang dihormati. Seorang EXP laner yang menjadi tembok kokoh bagi timnya, mari sambut Muhammad Satria Sanubari, atau yang legendaris dengan nama Bats. Bats mengawali karirnya dengan singkat di tim EVOS Legends pada tahun 2020. Namun namanya benar-benar bersinar terang ketika ia pindah ke tim Onyx Esports. Ia membela tim Landa Kuning dari tahun 2020 hingga akhirnya memutuskan pensiun di turnamen MLBB. Selama masa baktinya, Bats berhasil mempersembahkan 1 kali juara turnamen Tier S, yaitu MSC tahun 2023. Di tingkat regional dan nasional, Bats adalah raja. Ia mengoleksi 8 kali gelar juara Tier A. Coba dengarkan daftar kemenangannya ini. Juara MPL Indonesia Season 8, juara MPLI 2021, MPL Indonesia Season 10, MPLI lagi di tahun 2021, MPL Indonesia Season 11, SPS Season 3 Sea Challenge Finals, hingga MPL Indonesia Season 12 dan 13. Dominasi yang luar biasa dari sang kapten. Total pendapatan turnamen yang ia kumpulkan selama karirnya mencapai $204.383 Amerika. Lanjut ke peringkat 18. Pemain ini sering disebut sebagai salah satu jungler terbaik yang pernah ada di muka bumi. Berasal dari Filipina, namun sangat dicintai oleh penggemar di Indonesia. Dia adalah Kairi Ignacio Rayos del Sol, atau Kairi. Kairi memulai perjalanannya di tim Blacklist Internasional pada tahun 2020. Ia kemudian pindah ke tim Onyx Philippines hingga tahun 2022.
sebelum akhirnya membuat keputusan besar untuk pindah ke Indonesia dan membela Onyx Esports dari tahun 2022 hingga sekarang. Keputusannya pindah membawa berkah luar biasa. Kairi berhasil meraih 1 kali juara turnamen Tier S di MSC tahun 2023. Namun yang membuat pendapatannya melesat adalah konsistensinya di turnamen Tier A. Ia tercatat 8 kali menjadi juara Tier A, mulai dari MPL Indonesia Season 10, MPLI 2021, MPL Indonesia Season 11, SPS Season 3 SIA Challenge Finals, hingga dominasi berturut-turut di MPL Indonesia Season 12, 13, 15, dan 16. Keahlian jari jemarinya memainkan assassin memberinya total pendapatan turnamen sebesar $277.747 Amerika. Tepat di atas Kairi, di posisi 17, ada rekan setimnya yang setia menjaga garis depan. Romer andalan Indonesia, Niki Fernando Pontonuwu atau Kiboy. Kiboy adalah definisi loyalitas. Ia memulai karir di tim Onyx Esports pada tahun 2020. Sempat turun membela tim lapis 2 yaitu tim Onyx Prodigy, lalu kembali naik ke tim utama Onyx Esports pada tahun 2021 hingga sekarang. Prestasinya pun sangat mirip dengan Kairi, namun sedikit lebih banyak. Kiboy memegang 1 gelar juara Tier S di MSC 2023. Yang membedakan, ia mengoleksi 9 kali juara Tier A. Selain deretan piala yang sama dengan Kairi, Kiboy juga bagian dari kemenangan MPL Indonesia Season 8. Kerja kerasnya melakukan montage di setiap pertandingan dihargai dengan total pendapatan turnamen sebesar $278.372 Amerika. Masih dari dominasi tim Landa Kuning, di posisi 16 ada sang mid laner jenius, Gilang, atau yang kita kenal sebagai Sans. Sans memulai karir profesionalnya di tim Victim Esports pada periode 2019 hingga 2020, sebelum akhirnya direkrut oleh tim Onyx Esports dan bertahan hingga sekarang. Sama seperti rekan-rekannya, Sans juga merasakan manisnya mengangkat piala turnamen Tier SMSC 2023. Di level Tier A, Sans juga mengoleksi 9 gelar juara, menjadikannya salah satu mid laner tersukses dalam sejarah MPL Indonesia. Daftar juaranya mencakup MPL Indonesia dari season 8 hingga 16, serta berbagai turnamen internasional lainnya. Berkat konsistensinya, Sans berhasil mengumpulkan total pendapatan turnamen sebesar $288.439 Amerika. Kita tinggalkan sejenak dominasi Onyx dan beralih ke posisi 15. Kita kembali melihat talenta dari Filipina. Gold laner yang sangat mematikan, Marco Steven Requitiano atau Super Marco. Super Marco adalah bagian dari sejarah besar tim AP Brand dari tahun 2022 hingga 2025 dan kini ia membela tim Falcons Philippines. Prestasinya adalah impian setiap pemain. Ia berhasil menjadi juara dunia dengan memenangkan 1 turnamen Tier S yaitu M5 World Championship. Tidak hanya itu, ia juga 3 kali menjuarai turnamen Tier A yang meliputi MPL PH Season 12, turnamen bergengsi Games of the Future tahun 2024 di Rusia, dan SPS Season 5 APEC Challenge Finals. Pendapatan Super Marco sudah menembus angka kepala 300.000. Tepatnya, ia mengantongi $303.513 Amerika. Di urutan ke-14, ada rekan setim Super Marco yang berperan sebagai roamer. Dialah Rogen Stimson Unigo atau Augwen. Perjalanan karirnya identik dengan Super Marco, membela tim AP Brand dan kini berlabuh di tim Falcons Philippines. Augwen adalah otak di balik inisiasi perang timnya. Ia juga memegang 1 gelar juara Tier S dari M5 World Championship. 3 gelar juara Tier A lainnya juga ia raih bersama skuad yang sama, membuktikan chemistry yang kuat di antara mereka. Total pendapatan turnamen Augwen sedikit lebih tinggi dari rekannya, yaitu mencapai $310.654 Amerika. Masih dari skuad juara dunia yang sama, posisi 13 ditempati oleh sang jungler, Michelangelo Season atau Kyle TZ. Kyle TZ adalah motor serangan bagi tim AP Brand dan tim Falcons Filipina.
Keahliannya dalam perebutan objektif turtle dan lord sangat krusial. Prestasinya pun setara. 1 kali juara TRS di M5 World Championship dan 3 kali juara TRA. Dengan peran vitalnya sebagai jungler, Kyle TZ berhasil mengumpulkan total pendapatan turnamen sebesar $315.813 Amerika. Masuk ke posisi 12, kita bertemu dengan nama baru yang sedang naik daun, John Vincent Banal, yang menggunakan nickname Innocent. Innocent adalah seorang gold laner asal Filipina. Riwayat timnya cukup panjang, mulai dari TNC Pro Team hingga akhirnya bersinar bersama tim asal Malaysia SRG OG dari tahun 2024 hingga sekarang. Bersama SRG, Innocent meraih pencapaian luar biasa. Ia 1 kali menjuarai turnamen TRS yaitu MSC tahun 2024. Di Malaysia, ia menjadi raja dengan 4 kali juara TRA berturut-turut, mulai dari MPL Malaysia Season 13 hingga Season 16. Kesuksesannya di Malaysia memberinya total pendapatan turnamen sebesar $318.903 Amerika. Di peringkat ke-11 ada Mark Genzon Sojero Rusiana. Ia dikenal dengan nickname Krem. Krem juga merupakan EXP laner asal Filipina. Ia pernah membela tim Archangel, TNC Pro Team, dan Onyx Philippines sebelum akhirnya bergabung dengan SRG OG pada tahun 2024. Prestasinya identik dengan rekan setimnya di SRG. 1 gelar juara TRS MSC 2024 dan 4 gelar juara TRA di MPL Malaysia Season 13. Konsistensi Krem membuatnya berhasil mengumpulkan pendapatan turnamen sebesar $320.254 Amerika. Kita memasuki 10 besar. Persaingan nominal uang di sini semakin ketat. Di posisi 10, ada kebanggaan Malaysia. Mid laner handal bernama Haziq Danis bin Muhammad Rizwan atau Stormy. Stormy sempat membela tim SMG dan Orange Esports, namun kini ia menjadi pilar tak tergantikan di SRG OG. Stormy memiliki prestasi yang sangat lengkap. 1 kali juara turnamen Tier S di MSC 2024, 4 kali juara turnamen Tier A di MPL Malaysia, dan hebatnya lagi, ia juga 2 kali menjuarai turnamen Tier Nasional pada ajang IESF tahun 2024 dan 2025. Kombinasi juara internasional dan nasional ini membuat total pendapatan turnamen Stormy melonjak hingga $347.870 Amerika. Di posisi 9, ada legenda hidup dari Filipina, David Charles Cannon atau Flap TZ. Flap TZ adalah veteran yang sudah bermain sejak era tim Signal Ultra, lalu melegenda bersama tim AP Brand dan kini di tim Falcons Philippines. Sebagai EXP laner, Flap TZ punya rekor yang sulit disamai. Ia adalah pemegang 2 kali juara turnamen Tier S. Ya, ia memenangkan M2 World Championship dan M5 World Championship. Ditambah dengan 4 gelar juara Tier A yang mencakup MPL Filipina dan Games of the Future, Flap TZ sukses mengumpulkan pendapatan sebesar $350.438 Amerika. Berlanjut ke posisi 8, pemain muda berbakat Alston Pabiku atau Sanji. Sanji adalah mid laner asal Filipina yang besar bersama tim Eiko dan kini membela tim Liquid Philippines. Sanji juga masuk dalam jajaran elit pemain yang pernah 2 kali menjuarai turnamen Tier S, yaitu M4 World Championship dan MMSC tahun 2025. Koleksi pialanya dilengkapi dengan 4 gelar juara Tier A. Dengan prestasi gemilang ini, Sanji mengantongi total pendapatan turnamen sebesar $357.589 Amerika. Di peringkat 7, ada sosok senior yang tenang namun menghanyutkan, Angelo Kyle Arcangel atau View. Mid laner Filipina ini sudah malang melintang sejak 2018 di tim Digital Devils Pro, Signal Ultra, AP Brand, hingga tim Falcons Philippines. Pengalaman memang tidak bisa bohong. View mengoleksi 2 gelar juara Tier S di M2 dan M5 World Championship. Tidak berhenti di situ, ia juga 5 kali menjuarai turnamen Tier A dan 1 kali juara turnamen Tier Nasional IESF 2023. Segudang pengalaman ini bernilai $363.522 Amerika. Posisi 6 ditempati oleh romer jenius dari Malaysia, Muhammad Qayyum Arifin bin Muhammad Suhairi atau Yams.
Mantan pemain tim Todak yang kini membela SRGOG ini memiliki catatan prestasi yang luar biasa. Yams berhasil meraih 1 juara Tier S di MSC 2024, namun dominasinya di level Tier A sangat gila dengan 6 kali juara dan ditambah 2 kali juara Tier Nasional di IESF tahun 2024 dan 2025. Total pendapatan turnamen Yams tercatat sebesar $364.506. Sekarang, kita masuk ke 5 besar, para sultan sesungguhnya di dunia Mobile Legends. Di posisi 5, ada JP Gonzalez de la Cruz atau JP. Pemain roamer asal Filipina ini punya sejarah panjang membela banyak tim besar, seperti Sunspark, Aura PH, hingga Echo. Dan kini di Team Liquid Philippines. JP adalah kolektor piala sejati. Ia 2 kali menjuarai turnamen Tier S, yaitu M4 World Championship dan MSC tahun 2025. Di level Tier A, ia 5 kali menjadi juara, termasuk beberapa musim MPL Filipina. Konsistensi selama bertahun-tahun memberinya total pendapatan turnamen sebesar $364.531 Amerika. Posisi 4 ditempati oleh EXP laner muda yang agresif, Sanford Marin Vinuya atau Sanford. Sanford yang kini membela tim Liquid Philippines, sebelumnya pernah bermain untuk Next Play EVOS dan Echo. Di usianya yang muda, ia sudah 2 kali mengangkat piala Tier S bergengsi, M4 dan MSC tahun 2025. Ditambah 4 gelar juara Tier A, Sanford sukses mengumpulkan pendapatan sebesar $369.976 Amerika. Masuk ke 3 besar. Di podium ketiga, ada gold laner yang dijuluki The Filipino Sniper, Kiel Calvin Q. Soriano atau OHEB. OHEB adalah ikon dari Blacklist Internasional sebelum akhirnya pindah ke tim Liquid Philippines pada tahun 2025. Ketepatannya membidik lawan membawanya meraih 2 gelar juara Tier S di M4 dan MSC tahun 2025. Ia juga 5 kali menjuarai turnamen Tier A. Total uang tunai yang ia raih dari turnamen mencapai $383.766 Amerika. Siapakah runner-up kita? Di posisi kedua, ada bayi ajaib dari Malaysia, Muhammad Hakullah bin Ahmad Syahrul atau Sekis. Sekis adalah jungler yang fenomenal. Sejak bergabung dengan SRGOG pada tahun 2023, karirnya melesat bak roket. Ia berhasil menjuarai turnamen Tier S MSC 2024. Dominasinya di Malaysia tak terbantahkan dengan 4 kali juara Tier A secara berurutan, serta 2 gelar juara Tier A nasional IESF. Dalam waktu singkat, Sekis berhasil mengumpulkan pendapatan turnamen yang fantastis sebesar $387.728 Amerika. Dan akhirnya, tibalah kita di puncak daftar ini. Posisi nomor 1, pemain dengan pendapatan turnamen tertinggi di dunia, sang greatest of all time, Carl Gabriel Nepomuceno atau Carl TZ. Pemain asal Filipina ini adalah legenda hidup. Memulai karir sejak 2015, ia telah membela tim-tim besar seperti Brand Esports, Echo, dan kini tim Liquid Philippines. Carl TZ adalah satu-satunya pemain dalam daftar ini yang memiliki rekor gila. Ia tercatat 3 kali menjuarai turnamen Tier S. Bayangkan, 3 piala dunia. Ia memenangkan M2 World Championship, M4 World Championship, dan MSC tahun 2025. Belum cukup sampai di situ, ia juga 5 kali menjuarai turnamen Tier A. Dengan dominasi absolut seperti ini, Carl TZ berdiri kokoh di puncak dengan total pendapatan turnamen sebesar $415.072 Amerika. Sebuah angka yang membuktikan bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Dan itulah dia daftar 20 pemain ekspor Mobile Legends dengan pendapatan turnamen tertinggi di dunia. Mulai dari angka 200 ribuan hingga tembus $400.000 Amerika. Melihat daftar ini, kita bisa melihat dominasi tim-tim seperti tim Liquid Philippines, SRGOG, dan tim Falcons Philippines yang menguasai papan atas. Namun, semangat juang pemain Indonesia seperti Boots, Keyboy, dan Suns
juga membuktikan bahwa kita mampu bersaing di level tertinggi. Bagi kalian yang sedang berjuang meniti karir di dunia esports, jadikan angka-angka ini sebagai motivasi. Jalan menuju pro player memang tidak mudah, tapi bukan berarti mustahil. Teruslah berlatih, teruslah bermimpi, dan siapa tahu, suatu hari nanti nama kalian yang akan kami bahas di video selanjutnya